Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel siaran cerita mistis. Cerita kali ini yang akan saya bawakan berjudul Pesugihan Ular Kobra. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Cerita ini adalah pengalaman yang benar-benar terjadi dan baru aja Hendri alami beberapa hari berturut-turut. Hendri ini tinggal di sekitar lingkungan puskesmas yang ada di kecamatan tempat Hendri tinggal. Rumah yang Hendri tempati jaraknya cukup jauh dari rumah-rumah yang lain. Mungkin ini yang membuat rumah itu sempat kosong beberapa waktu, dan hal ini juga yang membuat harga sewa rumah itu cukup murah. Kondisi rumah saat Hendri masuki juga kelihatan sudah cukup lama tidak ditempati. Sarang laba-laba ada di mana-mana, tumpukan debu hampir merata di seluruh ruangan, dan bahkan daun-daun kering bertebaran di lantai. Waktu membersihkan rumah, Hendri sempat menemukan ular kobra yang berukuran cukup besar. Ular tersebut Hendri gebuk sampai mati, dan Hendri buang di belakang rumah. Jalan ke rumah hanyalah beton rabat yang hanya bisa dilalui motor, dan di sisi kiri dan kanan jalan ditumbuhi semak belukar yang cukup panjang. Sekitar 20 meter di samping rumah ada satu pohon beringin yang cukup besar, namun di sekitar pohon tersebut kadang ada saja kembang yang Hendri sendiri tidak mengetahui datang dari mana. Bisa jadi itu ditaruh orang yang sedang melakoni pesugihan atau mencari ilmu hitam. Kisah ini dimulai pada suatu sore di hari Minggu. Hendri ngobrol dengan Pak Ahmad di kedai kopi milik Bu Marti. Pak Ahmad yang sudah cukup sepuh tiba-tiba duduk di samping Hendri lalu bertanya, ada Hendri. Gimana Hendri, jualan sayur? Udah banyak pelanggan? Nggak terlalu banyak Pak, tapi cukuplah untuk hidup makan dan minum. Sabar Hendri, namanya baru mulai jualan ya begitulah. Tapi ngomong-ngomong, Pak Hendri mau nggak agar jualannya laris manis? Jelas mau dong Pak. Hendri iri Pak dengan si Muti yang jualan sayurannya selalu habis terjual. Gampang itu Hendri, asal kamu mau ikuti saran Mbah dan ritual Mbah. Ritual gimana Mbah? Jualan kenapa pakai ritual Mbah? Gini Hendri, tapi jangan ceritakan ke siapapun ya, cuma Mbah dan kamu yang tahu. Ini juga karena Mbah prihatin lihat kamu, karena setiap sayuran kamu jarang laku. Mbah cuma membantu. Emang caranya gimana Mbah? Ini ritual kayak pesugihan atau penglaris gitu Mbah? Betul Ndri, pesugihan. Nanti kita melakukan ritual pesugihan di pohon beringin di samping rumah kamu itu. Udah banyak yang Mbah bantu dan usahanya jadi lancar. Pohon beringin yang ada di samping rumahku? Beneran Mbah, tuh pohon ada penghuninya? Betul Ndri, sudah lama Nyi Mahmud menghuni pohon tersebut. Nyi Mahmud dulu seorang wanita pengusaha sukses di kampung ini. Nyai Mahmud orangnya suka menolong yang sedang kesusahan. Syarat pesugihannya cukup kamu memberikan dirimu untuk tidur bersama Nyi Mahmud pada malam Jumat saja dan melakukan hubungan suami istri dengan Nyi Mahmud. Nanti Nyi Mahmud akan berubah wujud persis seperti wanita, layaknya wanita yang biasa kita lihat. Kalau syaratnya seperti itu, saya tidak mau karena melanggar ajaran agama Mbah. Ya, itu terserah kamu saja. Mbah cuma membantu kalau kamu mau. Jika kamu berubah pikiran, nanti datang ke rumah aja, biar Mbah bantu. Setelah Hendri menolak ajakan Mbah Ahmad, Hendri melihat wajah Mbah Ahmad memerah seakan-akan memendam amarah yang cukup dalam.
Kalau begitu saya izin pamit dulu, Mbah. Oh, silakan, ujar Pak Ahmad sembari melirik Hendri dengan senyum sinisnya. Sore hari setelah pembicaraan dengan Pak Ahmad, Hendri kepikiran untuk mendatangi pohon beringin di samping rumah. Hendri begitu terkejut di saat beberapa meter dari pohon beringin itu, Hendri melihat seekor ular kobra yang menatap Hendri dengan tajam. Pada bagian punggung ular tersebut terlihat bekas luka yang cukup besar. Hendri teringat dengan ular kobra yang dulu pernah Hendri pukul, dan ular kobra tersebut Hendri pukul tepat pada bagian punggung. Hendri perhatikan kembali, ular tersebut masuk ke rimbunan pohon beringin yang sangat rindang tersebut. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi berhembus di pundak Hendri, dan kembali Hendri merinding seakan-akan ada sosok lain yang hadir pada saat itu. Hendri mencoba berpikir logis. Mungkin karena sore, jadi angin berembus agak kencang. Udahlah, mending pulang, udah sore juga. Pada saat pulang ke rumah, Hendri kembali menatap ke belakang ke arah pohon beringin. Loh, kok pohon beringinnya bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri? Padahal dedaunan di sekitarnya tidak berayun-ayun seperti pohon beringin tersebut. Hendri bergidik dan mempercepat langkahnya masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba ada suara angin kencang sampai pintu belakang rumah. Ah, apalagi sih ini? Kok jadi horor gini? Batin kesal. Karena penasaran dengan pohon beringin di samping rumah, Hendri mencoba keluar rumah untuk melihat pohon beringin tersebut. Apa itu ya? Kok ada benda putih melayang-layang di pucuk pohon beringin? Gumamnya sambil bergidik ngeri, menyaksikan keanehan di depan matanya. Tak mau ambil pusing, Hendri masuk ke dalam rumah dan mengunci rumah agar Hendri aman dan tidak ada yang bisa masuk untuk mengganggunya malam itu. Sekitar 1 jam Hendri di rumah, dan saat Hendri sedang asik memainkan HP, tiba-tiba ada suara ketuk pintu terdengar sayup-sayup dari pintu belakang. Lah, siapa? Malam-malam bertamu, datang dari pintu belakang lagi. Kerutunya dalam hati. Hendri pergi ke belakang rumah untuk melihat siapa gerangan yang mengetuk pintu jam 10 malam begini. Mbah Ahmad. Ternyata Mbah Ahmad yang datang bertemu. Mbah Ahmad yang sudah cukup sepuh dengan rambut serat janggut yang semuanya hampir memutih, serta menggunakan pakaian serba hitam terlihat menyeramkan malam itu. Mbah, ada apa Mbah datang malam-malam gini? Ah, susah untuk menceritakannya. Kamu udah mengganggu yang seharusnya tidak diganggu. Hendri mengganggu apa Mbah? Seharian ini hanya membersihkan sekitar pohon beringin dan menebang beberapa cabang pohon beringin. Ya itu masalahnya, penghuni pohon itu terganggu, rumahnya dirusak. Nyi Mahmud marah, Dri. Malam ini kamu kunci semua pintu dan jendela. Lampu juga jangan ada yang dimatikan. Kalau rumah terang, kemungkinan akan lebih aman. Malam ini sebelum kamu tidur, kamu harus baca kitab suci dan letakkan kitab suci di dekat tempat tidurmu. Baik Mbah, akan saya lakukan sesuai dengan arahan Mbah. Setelah memberikan saran apa yang seharusnya Hendri lakukan, Mbah Ahmad pun pulang. Namun sebelum pulang, Hendri melirik ke arah Mbah Ahmad, dan hal yang aneh adalah Mbah Ahmad nyengir menyeramkan sambil berjalan pelan menjauhi dari rumah Hendri. Hendri lakukan saran Mbah Ahmad. Semua pintu dan jendela Hendri kunci dengan rapat, serta semua lampu di semua ruangan dan lampu luar Hendri nyalakan. Dan kebetulan malam itu sang istri sedang menginap di rumah orang tuanya. Tepat pukul 12 malam. Terdengar suara cekikikan dari arah pohon beringin. Tiba-tiba jantung Hendri berdebar kencang, tanda ia cukup ketakutan malam ini. Dengan was-was ia merapalkan doa sebisanya.
Lampu tiba-tiba mati. Ah, ada apa ini? Lagi horor begini kok pakai mati lampu segala? Kesalnya dalam hati. Henry berniat untuk mengecek meteran listrik, namun takut juga karena meteran listrik berada di luar di samping rumah. Itu artinya Henry akan melihat pohon beringin yang juga berada di samping rumah. Henry tarik napas panjang dan mengumpulkan segala keberanian untuk keluar rumah dan mengecek meteran listrik. Dengan rasa takut dan lutut yang bergetar, Henry melangkah keluar rumah. Suara pintu terbuka dan Henry melangkah ke samping rumah. Henry cek meteran. Ia pencet bolak-balik meteran listrik, namun lampu tetap tidak menyala. Mati aku, inilah akhir hidupku, bisiknya dalam hati. Kembali lagi suara cekikikan terdengar jelas dari arah pohon beringin. Tiba-tiba angin berhembus cukup kencang. Henry memberanikan diri untuk melirik ke arah pohon beringin. Dia melihat ada kain berwarna putih melayang-layang di dahan pohon beringin dan terlihat seperti wajah seorang wanita menatap tajam ke arahnya. Brak! Henry loncat dari atas kursi yang Henry gunakan untuk meraih meteran listrik. Henry lari dan masuk ke rumah serta mengunci rumah rapat-rapat. Malam ini sungguh mengerikan. Entah bagaimana Henry melewati malam itu. Dengan badan gemetar dan tarikan napas panjang, Henry mencoba melawan rasa takut itu. Sedikit cara untuk menenangkan diri. Ia tarik selimut sampai menutupi kepalanya untuk mempersempit ruang agar semakin menenangkan diri sendiri. Sambil memainkan handphone dan berharap mata Henry mengantuk dan segera tidur. Henry berharap malam ini cepat berlalu dan esok hari segera matahari terbit. Tiba-tiba bunyi gesekan kaca jendela terdengar sayup-sayup di telinga Henry. Bunyi gesekan seperti cakaran pada kaca jendela semakin terdengar dengan jelas. Apalagi ini? Kok nggak berhenti sih? Henry mencoba menenangkan diri dan berusaha untuk tidur. Ia tutup mata walaupun masih sangat terganggu dengan gesekan kaca yang semakin terdengar menjauh. Bangun, Mas. Bisik suara perempuan membangunkan Henry dari tidurnya. Apaan sih? Baru juga tidur, udah dibangunkan. Bentar, ngantuk banget ini. Bisiknya pelan karena masih benar-benar mengantuk. Bangun, bentar aja Mas. Mas gak mau lihat aku? Balas wanita tersebut. Udah tidur aja lagi. Nanti jam 4 aku bangun buat belanja sayur ke pasar induk. Balas Henry sambil memutar badannya ke arah suara tersebut. Neng Mirna, kok kamu pakai baju putih panjang begini? Kayaknya kamu gak punya daster begini deh. Tanyanya sambil mengucek kedua matanya. Neng Mirna? Bangun Mas, bangun, jawab wanita tersebut. Neng Mirna adalah istri Henry yang baru dinikahi 2 tahun yang lalu. Saat kesadarannya sudah penuh, Henry terkejut dan penuh ketakutan karena wanita tersebut ternyata bukan Neng Mirna. Kamu siapa? Tanyanya dengan cemas. Makasih udah membersihkan rumah dan pekaranganku Mas. Sekarang rumahku bersih dan pekaranganku juga tidak ditumbuhi semak belukar lagi, kata wanita tersebut menjelaskan dirinya sendiri. Rumah yang mana? Hari ini aku gak bersihin rumah siapapun. Aku cuma membersihkan sekitar pohon beringin dan memotong beberapa cabang pohon beringin agar tidak terlihat angker, jawab Henry untuk menjelaskan kegiatannya tadi siang. Itu rumahku Mas. Udah belasan tahun aku tinggal di sana, jawab wanita itu. Lalu namamu siapa? Tanyanya penuh harap.
Nyi Mahmud. Akulah Nyi Mahmud, jawab sosok wanita tersebut sambil tertawa cekikikan. Mas, sebagai ucapan terima kasih karena sudah membersihkan rumah dan pekaranganku, aku kasih Mas selendang putih ini. Bawa kalau pergi berjualan, jualan Mas akan laku, kata wanita tersebut dan perlahan-lahan pergi menghilang. Tak berselang lama, suara ketukan pintu depan rumah terdengar dengan jelas. Mas, buka Mas, teriakan seseorang dari pintu depan. Ah, ada apa lagi ini? Ternyata udah pagi. Hendri segera membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah Mirna, istri Hendri. Setelah Hendri membukakan pintu, Hendri langsung ke kamar mandi untuk cuci muka, lalu panasin motor. Saat Hendri mau panasin motor, Hendri lihat di kursi tempat duduk ada selendang berwarna putih. Tiba-tiba Hendri teringat dengan kejadian tadi malam. Ia bawa selendang itu untuk belanja sayur di pasar dan akan Hendri bawa untuk berjualan sayur di keliling komplek. Hendri nyalakan motor Hendri dan pergi ke pasar induk. Sampai di pasar induk, lalu Hendri pilihlah sayuran-sayuran yang masih segar dan menjadi favorit ibu-ibu komplek. Berbagai macam sayur sudah ia beli. Selendang putih Hendri gunakan sebagai sal dan berharap memberikan tuah bagi Hendri. Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Lalu ia segera meluncur ke komplek perumahan Gria Permata. Baru mangkal beberapa menit sambil teriak. Para ibu-ibu mulai berdatangan menuju ke arah Hendri. Wah, tumben ini langsung rame pada mau belanja, bisik Hendri dalam hati sembari mengelus-ngelus selendang putih. Mas Hendri, sayurannya segar-segar ya? Enak ini dibuat sayur asem, celetuk Bu Mina sambil memilih beberapa sayur. Tak seperti biasanya, sayur Hendri langsung ludes terjual, hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam berjualan di komplek perumahan Gria Permata. Lumayanlah pendapatan hari. Sayuran ludes terjual, uang lumayan dapat 750.000. Ujarnya dalam hati, sambil menikmati matahari pagi di bawah pohon mahoni. Hendri ambil selendang putih yang tadinya Hendri letakkan di keranjang tempat sayur mayur. Lalu Hendri amati dengan seksama. Cukup terkejut. Hendri perhatikan terdapat motif kulit ular kobra pada selendang putih tersebut. Persis seperti ular kobra yang Hendri lihat di sekitar pohon beringin. Hendri simpan kembali selendang putih di dalam jok motor Hendri agar tidak kotor atau tidak dilihat oleh orang lainnya. Mas Hendri, tumben jam segini udah nyantai duduk-duduk di sini. Biasanya masih keliling komplek dan sayurannya masih banyak, celetuk Mas Budi sambil menepuk pundaknya. Walah, Mas Budi, ngagetin aja Mas. Iya, ini tadi ibu-ibu pada ngumpul di sini sekalian belanja sayur mereka, balas Hendri sambil duduk santai menghisap sebatang rokok. Sayuran Mas Budi juga udah habis itu, cepat juga ya Mas, tanyanya ke Mas Budi. Ya, seperti biasa lah Mas, sayuranku memang selalu laris manis, jawab Mas Budi. Wah, rahasianya apa tuh Mas? Pasti Mas Budi jagoan nih pilih sayuran yang seger-seger ya, tebak Hendri sembari melihat selendang putih yang melingkar di leher Mas Budi. Enggak Mas Hendri, ini selendang yang aku pakai, pemberian dari Mbak Ahmad. Kalau Mas Hendri mau bisa tanya ke Mbak Ahmad, jawab Mas Budi memberikan penjelasan. Lah, yang bener Mas, masa selendang begitu bisa bikin jualan laris manis Mas? Penglaris Mas, penglaris, bisiknya pelan ke telinga Hendri. Ini aku kasih tahu karena kasihan lihat Mas
Soalnya sudah cukup lama jualan di sini dan jualan emas jarang laku. Wah, gitu ya Mas. Boleh Hendri lihat Mas selendangnya? Ini lihat aja Mas, jawab Mas Budi. Hendri perhatikan dengan seksama selendang putih Mas Budi. Dek, selendang itu persis seperti selendang putih yang Hendri punya dengan motif kulit ular kobra. Ada perasaan takut namun senang juga dalam hati ini, karena Hendri berharap dengan selendang putih tersebut, maka jualan sayur Hendri akan laris manis. Hari ini saja semua sayuran Hendri terjual semua. Oke deh Mas, nanti aku tanya-tanya Mbah Ahmad. Siapa tahu Mbah Ahmad mau memberikan selendang putih ini buatku juga, ujar Hendri ke Mas Budi sembari bersiap-siap untuk pulang. Oke Mas, hati-hati di jalan. Kalau ketemu Mbah Ahmad, sampaikan salamku, jawab Mas Budi. Hendri pun menyalakan motornya dan melaju cukup kencang ke arah rumahnya. Setelah sampai, ia lanjutkan dengan membersihkan rumah agar rapi dan nyaman untuk ditempati. Saat sedang bersih-bersih di belakang rumah, tiba-tiba Hendri mendengar desisan sesuatu di samping tumpukan kertas usang. Waduh, apalagi ini? Hendri terkejut. Ternyata seekor ular kobra yang cukup besar. Hendri perhatikan, ular kobra tersebut persis seperti ular kobra yang Hendri temukan di pohon beringin. Tak mau ambil pusing setelah urusan rumah sudah beres, Hendri berencana menemui Mbah Ahmad. Sampailah Hendri di rumah Mbah Ahmad. Mas Hendri, duduk aja Mas, sini. Begini Mbah, tadi kan Hendri ketemu Mas Budi waktu jualan sayur. Lalu Mas Budi menunjukkan selendang putih. Katanya selendang tersebut bisa mendatangkan berkah buat yang menyimpannya. Kamu itu jangan suka berpura-pura. Selendang putih itu memang bertuah, bisa mendatangkan kekayaan bagi yang menggunakannya. Kamu kan udah punya selendang putih. Selendang putih yang kamu punya mempunyai khasiat yang lebih hebat. Mbah juga sebenarnya ingin memiliki selendang tersebut. Betul Mbah, betul. Aku udah punya selendang yang aku temukan di ruang tamu rumah beberapa hari yang lalu. Hati-hati dengan selendang itu. Itu selendang kesayangan Nyai Mahmud. Kamu dianggap istimewa oleh Nyai Mahmud, dan kamu juga harus memperlakukan Nyai Mahmud dengan istimewa. Caranya gimana Mbah? Tubuhmu harus kau persembahkan untuk Nyai Mahmud. Hendri heran dan tidak mengerti dengan perkataan Mbah Ahmad. Saat mau bertanya, sudah, sana pulang. Jalankan apa yang tadi Mbah katakan. Buru-buru Mbah Ahmad masuk ke rumah. Bah, teriakku dari luar. Namun tidak ada sahutan dari Mbah Ahmad. Hendri pun pulang dengan seribu tanya. Tak terasa jarum jam sudah menunjukkan jam 6 sore. Semburat awan kuning kemerahan terlihat jelas di ufuk barat. Tiba-tiba hembusan angin datang, merinding seakan-akan ada yang lewat, dan tercium aroma bunga mawar merah. Tatapannya tiba-tiba tertuju ke arah pohon beringin. Karena penasaran, Hendri coba berjalan ke arah pohon beringin mencari sumber suara tersebut. Sesampainya di pohon beringin, Hendri melihat lagi seekor ular kobra yang masuk ke celah-celah pohon beringin. Selang beberapa saat, terdengar suara cekikikan dari pohon beringin. Suara cekikikan seperti suara kuntilanak membuat Hendri semakin takut dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Neng, malam ini kok rasanya lebih dingin ya dari malam sebelumnya? Hendri ngasih kode ke istriku. Ya maklum lah, kan ini malam Jumat Kliwon, malam yang terkenal cukup angker, jawab istriku. Dek, jantungnya bergetar kencang teringat akan perkataan Mbah Ahmad.
akan datangnya anak ular kobra. Suara ketukan pintu belakang terdengar samar-samar. "Bang, lihatin bang, ada yang ngetuk dari pintu belakang. Siapa ya? Malam-malam begini kok bertamu dan datang dari pintu belakang?" Gerutu istri sambil membalik badannya ke arah tembok kamar. Henry pun beranjak menuju pintu belakang untuk mencari tahu siapa yang mengetuk pintu. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.